Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha amardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was-sufiin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqh Syekh al-alim al-fadil Salim ibn Samir al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan mengkhatamkan kitab Safinah ini. Ada 2-3 pasal lagi. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan puasa ya. Karena kitab ini diakhiri dengan kitab saum, puasa. Mulai dari apa itu puasa ya, termasuk memulai puasa itu harus seperti apa, yajibus saum Ramadan ya. Salah satunya adalah bikamalis Sa'ban ya, sempurnanya bulan Sa'ban, salasina yauman, 30 hari. Dan yang selanjutnya menurut kitab ini harus ru'yatul hilal, harus melihat bulan ya. Dan lain sebagainya, termasuk syarat, pasal tentang syarat sah, pasal tentang syarat wajib dari puasa sudah saya sampaikan, termasuk rukun puasa ya. Rukun puasa salah satunya adalah niat di malam hari ya, dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi
sudah disampaikan, termasuk wajibnya qadha puasa, ya, sudah disampaikan, termasuk pasal yang membatalkan puasa. Nah, saya akan membacakan satu pasal terakhir kemarin untuk dilanjutkan dengan dua pasal sebagai penutup dari kitab ini. 2 minggu yang lalu sudah dibahas tentang paslun yubtilus saum, ya, pasal yang membatalkan puasa, biriddatin dengan murtad, wahaidin dan juga karena haid untuk perempuan, wanipasin dan juga karena darah nifas, keluar darah nifas, wawiladatin karena keluar darah wiladah, ya. Bapak-bapak walaupun tidak mengeluarkan darah haid, darah nifas dan darah wiladah itu harus mengerti. Khawatir nanti atau istri atau anak dari bapak-bapak yang perempuan bertanya gitu ya, apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa darah wiladah. Kalau darah haid itu darah yang datang setiap bulan gitu ya, tamu yang datang setiap bulan untuk perempuan. Biasanya seminggu gitu ya, tapi ada juga yang haid itu satu kali keluar, satu kali langsung bersih kembali. Ya, ada seperti itu, tapi jarang. Rata-rata darah haid itu keluarnya selama 6 sampai 7 hari gitu ya. Nah, ini juga harus bapak-bapak tahu supaya nanti kalau punya anak perempuan bisa menjelaskan. Termasuk darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, yang disebut dengan 40 hari gitu ya. Kalau wiladah itu darah yang begitu keluar pas melahirkan. Ada wiladah, ada nifas. Kalau wiladah yang pas melahirkan keluar darah, biasanya disertai dengan darah kan, bayi yang keluar dari rahim istri atau dari rahim ibu itu. Tapi nanti setelah 40 hari ya, atau setelah itu 40 hari kemudian, nah itu yang disebut darah nifas. Wajununin, dan yang membatalkan puasa karena memang gila. Ya, tapi alhamdulillah anak keturunan kita nggak ada yang gila. Tapi boleh jadi ada saudara atau tetangga kita atau siapapun yang gila, maka itu bisa membatalkan puasa, ya. Apalagi wajununin walau lahdoh, yaitu gila walaupun hanya lahdoh, hanya sebentar. Termasuk wabi igma'i, ya, penyakit ayan, epilepsi, nah itu juga membatalkan puasa. Wasakri ta'diin bih, dan juga mabuk yang disengaja. Mabuk yang disengaja itu yang bagaimana? Misalkan kan boleh jadi kita mual gitu ya, supaya hilang mual biasanya kan muntah. Dimasukkanlah jari ke rongga, itu kemudian muntah. Nah, kalau itu dilakukan ketika bapak-bapak puasa, itu membatalkan puasa. Itu yang disebut dengan mabuk yang disengaja. Kalau mabuk tidak disengaja enggak batal. Ya. In ama jami'in nahar, ya. Jadi mabuk yang disengaja walaupun tidak seharian penuh gitu ya. Nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, berikutnya paslun, ini satu pasal, al-iftaru fi ramadhana arba'atu anwa. Jadi berbuka atau buka di bulan Ramadan itu terbagi kepada 4 perkara. Buka maksudnya membatalkan puasa karena memang iftar, karena memang berbuka. Yang pertama, wajib membatalkan puasa. Ini lagi puasa,
apa? Fil haid, bagi anak perempuan atau perempuan ya, anak atau ibu atau istri ya, tiba-tiba datang haid, maka itu mah wajib membatalkan puasa, wajib berbuka gitu ya. Jadi kalau lagi haid mah tidak boleh terus melanjutkan puasa. Nah, ya, wajibun kama fil haid wan nifah, dan juga semisal dari haid ya. Misalkan apa? Itu tadi nifas ya. Lagi apa? Lagi puasa kemudian melahirkan ya, maka wajib berbuka itu ya. Yang kedua, wajaizun. Ini mah tidak wajib, hanya saja boleh. Boleh apa? Boleh membatalkan puasa, boleh berbuka. Kama fil musafir wal marid. Bagi orang dalam perjalanan jauh ya, atau bagi orang yang sakit, itu mah boleh. Boleh tidak puasa. Misalkan bapak-bapak mudik kemana? Ke Jawa, mudik kemana? Ke Aceh, mudik kemana? Ke Lampung gitu ya. Nah itu mah boleh tidak berpuasa. Wajaizun, jaiz itu boleh, wenang ya. Artinya boleh berbuka, boleh juga tetap puasa gitu ya. Ini mah perjalanan jauh tapi saya mah masih kuat puasa, enggak apa-apa ya. Atau sakit, ini mah masih bisa ditahan, boleh puasa terus, tapi boleh juga berbuka. Itu yang kedua, wajaizun ya, wajaizul iftar, boleh berbuka bagi orang musafir atau bagi orang yang sakit. Yang ketiga, wala kama fil majnun. Nah, di sini bahasa kitab itu wala, artinya tidak wajib dan juga tidak jaiz untuk iftar, untuk berbuka. Ya. Apa? Fil majnun, bagi orang yang gila. Ya, kalau gila keturunan kan ada. Saya punya dulu tetangga di Sukabumi, keluarganya sih tidak gila, tapi cucunya cucunya gila. Oh ternyata setelah diurut kakeknya gila gitu ya. Jadi itu apa, dalam bahasa biologinya genetika keturunan ada yang gila gitu ya. Tapi kita tidak boleh menghina atau melecehkan orang yang gila, karena itu mah takdir Allah, qadarullah ya. Misalkan ada orang yang idiot gitu ya, kita tidak boleh menghina orang idiot, menghina orang debil, imbisil, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau menghina dia berarti menghina penciptanya ya. Makanya harus tetap dihargai, walaupun kalau dari sisi hukum orang yang gila itu membatalkan puasa. Bagaimana? Misalkan ada orang yang pas subuhnya sih puasa, tapi tiba-tiba di tengah hari itu ya, jam 11 dia kambuh gitu, apa gilanya ya. Kemudian jam 1 dia sembuh lagi, maka tetap batal. Walaupun ketika sembuh dia tetap harus imsak, harus menahan, tidak boleh karena dia sudah gila 2 jam yang lalu kemudian dia jalan-jalan, makan dan minum ya, kelihatan sama orang yang berpuasa, itu nggak boleh. Nah itu nanti di bulan berikutnya itu harus diqodok kalau sudah sembuh dari gilanya. Nah yang keempat, wa muharramun,
bukanya menjadi haram. Puasa di bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba buka saja, batal saja, membatalkan, itu mah muharramun. Kaman akhara qada'u Ramadan ma'atu makinuhu hatta doqal waqt. Atau apa? Dia berbuka, ya, berbuka ketika dia mengkodok puasa. Nah ini hati-hati. Kalau bapak-bapak lagi mengkodok puasa, nggak ada sebab, buka saja, itu haram. Karena prinsipnya ketika mengkodok puasa itu sedang melakukan puasa wajib, gitu ya. Jadi misalkan nih puasa Ramadan, bapak sakit, setelah sakit sembuh, di bulan Syawal bapak mengkodok puasa tanpa sebab safar, tanpa sebab sakit, buka sekarang mah mau membatalkan kodok. Nah itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya mengkodok puasa adalah melaksanakan puasa wajib. Ya, oke. Jadi seperti itu yang keempat. Yang selanjutnya, ada al-waqtu anhu wa aqsamul iftar arba'atu aidon, ya. Berbuka karena orang itu tidak puasa, maka konsekuensinya itu ada 4 perkara. Yang pertama, ma yalzimu fihi al-qada'u wal fidyatu. Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan itu mesti mengkodok dan membayar fidyah. Ya. Wa huwa isnani. Nah, orang tersebut ada 2 ciri, gitu ya. Orang yang harus membayar kodok atau mengkodok dan juga membayar fidyah. Al-awwal, yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka karena dia takut, ya. Nah, misalkan puasa Ramadan, kemudian saya takut, takut apa? Takut sakit, padahal dia nggak sakit. Kemudian dia buka, maka nanti di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain, bukan hanya kodok yang harus dilakukan, tapi membayar fidyah, double itu, ya. Jadi karena dia iftarnya apa? Iftarnya li khaufin ala ghairi, takut karena sesuatu, padahal mah ketakutan itu tidak beralasan, ya. Kecuali kalau misalkan tadi sakit, ya, sakit, kalau saya puasa terus penyakit saya takut tambah parah. Nah itu mah takut yang beralasan, maka itu hanya kodok saja. Tapi kalau takut yang tidak beralasan, menurut kitab ini al-qada'u wal fidyah. Selain kodok juga harus bayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu it'amu ta'amul miskin, ya, memberikan makan kepada orang miskin. Berapa ukurannya? Kalau ditarik di kehidupan di Indonesia, seukuran makan. Bapak-bapak makan berapa? Katakanlah warung nasi Padang lah, 1 kotak berapa? 20.000. Nah fidyah sehari itu ukurannya 20.000 kalau diuangkan. Atau kalau mau beli nasi kotak, beli kemudian kasihkan ke fakir miskin. Nah itu fidyah, ya. Nah tapi kalau tadi sebabnya seperti tadi, selain fidyah harus bayar qadha karena dia berbuka tanpa sebab, ya, li khaufin ala ghairihi.
Wasani yang kedua yang wajib bayar qada dan fidyah itu al-iftaru ma'a takhiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhir. Dia belum membayar qada sampai kemudian datang Ramadan berikutnya. Ya. Nah, ini harus disampaikan kepada istri kita yang masih halangan, yang masih haid, harus dicek. Bu, Mah, Mami, sudah bayar qada belum? Kan Ramadan kemarin enggak puasa seminggu. Nah, harus dicek oleh bapak sebagai suaminya kalau istri kita lupa, atau anak kita yang perempuan. Teh, Dek, udah bayar qada belum? Jangan sampai belum bayar qada kemudian sudah masuk Ramadan berikutnya. Kalau seperti itu, selain qada harus bayar fidyah. Menurut kitab ini, apa alasannya? Itu tadi, al-ibtaru ma'a takhiri qada ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadana akhir. Belum qada, terutama ceknya di akhir bulan atau sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Cek, apalagi nisfu Sya'ban, kan biasa tradisi kita suka nisfu Sya'ban. Cek anak-anak kita sudah qada belum? Kalau qada belum, mumpung sudah nisfu Sya'ban, ayo masih ada 15 hari berikutnya, enggak apa-apalah. Memang sebaiknya sebelum nisfu Sya'ban hutang-hutang sudah terbayar semua. Ya, termasuk kita, barangkali kita waktu Ramadan kemarin itu sakit atau sedang safar itu ya. Jadi qadanya jangan sampai terlewat. Kalau terlewat nanti bayarnya double. Selain qada harus bayar fidyah. Yang berikutnya saniha, ya saniha dari yang pertama ya, yang mayalzimu fihi al-qada wal fidyah. Yang kedua mayalzimu fihi al-qada dunal fidyah. Yang kedua, bagi orang mesti bayar qada saja, tidak perlu bayar fidyah. Untuk siapa? Ya. Wa huwa apa? Wa huwa yuksiru kamugma alaih, ya, bagi orang yang itu tadi ayan atau epilepsi. Ya, alhamdulillah ya, keluarga kita mah nggak ada yang ayan, nggak ada yang epilepsi. Kalau ayan epilepsi sehingga puasanya batal tadi, maka hanya cukup diqadha saja, nggak usah bayar fidyah. Nah, ini di tengahnya di kasifatus sajanya termasuk juga wanasun linniyati wa mu'tadi bi fitrihi bi ghairi sima, ya. Termasuk yang lupa niat di malam hari. Nih, misalkan bapak-bapak puasa Ramadan tapi lupa niat di malam hari. Bahkan bukan hanya lupa niat tapi lupa sahur. Karena saking sibuknya, pas bangun tuh, udah subuh, bulan Ramadan, puasa aja, malamnya enggak niat. Maka puasa yang seperti itu menurut kitab ini yalzimu fihi al-qada, harus diqadha. Walaupun dunal fidyah, nggak usah bayar fidyah. Kenapa? Alasannya karena rukun puasa itu apa? Arkanu shaum, ya, al-awal yang pertama niat lailan di malam hari likulli yaumin fil fardi. Jadi harus niat di malam hari, terutama puasa yang fardu, yang wajib, karena bagian dari rukun puasa niat itu. Oleh karena itu supaya apa?
tidak qada, maka di malam pertama kata Imam Malik ya, itu boleh niat 1 bulan penuh. Ya. Saya niat puasa untuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Nah, itu jaga-jaga supaya malam-malam berikutnya kalau lupa sudah ditalangin di awal bulan Ramadan atau di awal malam Ramadan yang pertama. Nah itu mah kata Imam Malik boleh. Ya, maka kalaupun malam-malam berikutnya, malam kedua, malam kelima, malam ke-10 atau malam kesekian lupa, sudah tercover gitu. Ya. Nah, makanya Bapak-bapak kalau malam pertama bulan Ramadan, wayahna kumpul di masjid, ngumpul sama imam, ngumpul sama ustad. Biasanya ustad suka memimpin talafud bin niat untuk niat 1 bulan penuh. Nah itu sebagai antisipasi khawatir hari-hari berikutnya. Biasanya kan cek Sunda mah nyedek ka lebaran mah sok poho, karena nyiapin buat mudik, nyiapin buat lebaran, beli baju, buat zakat fitrah, zakat mal, liar lah. Maka niatnya disatukan di awal bulan Ramadan. Walaupun tetap di malam-malam berikutnya kata Imam Syafi'i harus niat. Ya. Tapi sudah tercover lah di malam pertama kata Imam Malik bin Anas. Oke, itu yang kedua. Jadi yang kedua mah yalzimu fihi al-qada dunal fidyah ya. Mesti bayar kodok saja ya, tidak mesti bayar fidyah, terutama wahwa yuksiru kamukma alaih, seperti orang yang ayam yang epilepsi atau wanasun linniyah yang lupa niatnya di malam hari ketika besoknya puasa. Tapi tadi sudah tercover kalau niatnya sudah digabung di awal malam untuk 1 bulan penuh. Wasalisuha, dan yang ketiga ma yalzimu fihi al-fidyah dunal qada. Nah ini mah sebaliknya, orang batal puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan hanya mesti bayar fidyah, nggak usah qada. Apa itu? Ya, wahwa syaikhun kabirun, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah pikun, ya. Jadi orang yang mungkin juga kita nanti kalau kita diberi umur panjang oleh Allah, ya biasanya kan umur itu 60 tahun, nggak jauh dari 60 tahun orang itu biasanya ya meninggal. Tapi ada kan orang yang sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun masih hidup, masih dikaruniai umur panjang. Tapi kan namanya fisik itu tidak bisa dibohongi. Sudah lemah, sudah sepuh, yang biasanya rajin ke masjid, sekarang mah sholatnya udah di rumah. Nah ingat ya bapak-bapak, kalau biasa rajin ke masjid, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sudah tua renta, nggak bisa lagi ke masjid, itu tetap pahalanya seperti bapak-bapak dulu yang rajin ke masjid. Makanya mumpung badan sehat, mumpung kita masih kuat, rajin-rajin ke masjid, supaya nanti kalau kita sudah tua, nah ini hadis ya, hadis Nabi. Jadi Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang biasa rajin ke masjid, sholat berjamaah, tiba-tiba ada halangan, sakit kan? Atau sibuk safar? Kalau safar kan kadang nggak berjamaah. Sholat jamaah qashar itu nggak berjamaah kadang-kadang. Karena seperti dalam kitab ini nggak boleh
berjamaah kepada orang yang tidak jamaah qashar, gitu kan? Termasuk sholat Jumat berjamaah, padahal kita sedang jamaah qashar, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Makanya orang yang biasa sholat berjamaah tiba-tiba nggak sholat berjamaah karena sakit atau halangan udzur syar'i, maka tetap pahalanya sama dengan kebiasaannya. Nah, ini harus dijaga oleh kita selama kita mampu dan sehat. Nah, jadi orang yang sudah sepuh mah cukup bayar fidyah saja, ya, nggak usah dikodok. Kalaupun dikodok, ya bagaimana mengkodonya, wong dia sudah sepuh, ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Lam yastati, sudah tidak mampu as-shaum untuk puasa, fi jami'il azman, di semua waktu, fa in qadara alaihi fi ba'di wajibat. Jadi ya, atau kodok nih misalkan ya, kita punya orang tua, atau kodok, kata orang tua boro-boro ngodok, bapak umi sudah tua kayak gini, boro-boro bisa mengkodok puasa, maka cukup dibayar fidyah saja. Ma yalzimu fihi al-fidyah dunal qada wa huwa syaikhun kabir. Jadi orang yang sudah tua renta mah nggak usah qada puasa, cukup bayar fidyah saja. Warabi'uha, dan yang keempat, la wala. Nah, sini bahasa kitab ini la wala. La wala itu artinya tidak perlu diqodok dan tidak perlu bayar fidyah. Wa huwa al-majnun, untuk orang gila. Orang itu gila, ya, tidak puasa. Nah, menurut kitab ini la wala wa huwa al-majnun. Al-majnun, orang gila, alladzi lam yata'adda bi jununi, dan dia gilanya bukan karena disengaja. Loh, emang ada gila yang disengaja? Ada. Apa gila yang disengaja? Misalkan orang itu sehat, ya, orang itu nggak ada keturunan gila, tapi kemudian dia mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras secara berlebih. Makanya mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras itu merusak akal. Sementara kita sebagai orang muslim itu wajib hifdzul akli, menjaga akal. Ya, akal kita itu jangan diganggu. Terutama jangan mengkonsumsi barang-barang haram, narkoba, miras. Kalau terus berlebih, overdosis, OD disebutnya, overdosis, bisa gila itu. Nah, kalau seperti itu mah wajib qada, wajib fidyah, gitu ya. Nah, makanya hati-hati. Tetapi kalau la wala, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah, wa huwa al majnun, orang yang gila, alladzi lam yata'adda bi junudihi, ya. Jadi dia tidak sengaja gila itu, karena memang qadarullah, takdir Allah. Sekali lagi ya, orang gila itu tidak boleh kita lecehkan. Kenapa? Karena itu bagian dari takdir Allah. Oke, itu. Nah, sekarang pasal yang terakhir, paslun alladzi la yubtiru mimma yasilu ilal jawf sab'atu. Pasal yang dia tidak puasa, ya, tidak puasa. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang masuk ke jaufnya. Apa jauf itu? Tenggorokan. Karena kalau sesuatu sudah masuk ke tenggorokan, itu yubtilu saum. Tapi kalau sesuatu itu masih di lidah, itu tidak membatalkan puasa. Seperti istri kita masak, ya, masak, nyicipin sayur, nyicipin masakan, batal nggak? Enggak. Asal jangan ditelan, titik. Kerasa asin atau rasanya kemudian diludahin lagi, itu mah nggak batal. Yang batal itu masuk ke dalam jauf, tenggorokan. Nah, sekarang
Ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf tetapi tidak membatalkan puasa. Al-awwal yang pertama, afrodu ma yasilu ilal jauf binisyan. Ya, masuk ke dalam jauf karena memang lupa. Biasanya orang lupa puasa itu karena memang nggak biasa puasa. Tiba-tiba puasa, lupa, poho. Kalau orang biasa puasa Senin Kemis, puasa hari-hari yang disunatkan, begitu datang Ramadan karena memang dia puasa, maka jarang sekali lupa. Tapi orang yang nggak biasa puasa seperti saya lah, ya, itu boleh jadi lupa karena biasa pagi-pagi minum gitu ya, pulang dari masjid minum atau makan gitu, tiba-tiba pulang dari masjid karena capek mungkin habis ngimamin, tiba-tiba pulang masjid minum, puasa. Nah itu mah nggak batal puasanya, ya, karena apa? Nisyan, lupa. Ya. Yang kedua, au jahil, karena memang bodoh, karena dia memang nggak tahu bahwa yang membatalkan puasa itu seperti itu. Ya, nah, mungkin siapa sih yang nggak tahu? Ya, kalau orang dewasa boleh jadi orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, diajak puasa oleh siapa? Ya, oleh saudaranya, kalau suami oleh istrinya, kalau istri oleh suaminya, ya puasa. Tiba-tiba nggak tahu bahwa minum itu membatalkan puasa, bahwa merokok itu membatalkan puasa. Kan ada orang yang mengatakan merokok mah nggak batal katanya puasanya, karena nggak mengenyangkan. Ada itu orang yang berpikiran kayak gitu, ya. Jadi kalau memang dia nggak tahu, maka nggak batal puasanya. Yang ketiga, au ikrohun, atau karena memang dipaksa untuk berbuka. Ayo, kamu harus berbuka. Kalau nggak buka, saya bunuh kamu. Misalkan, ada juga, boleh jadi ada. Ya, di daerah-daerah tertentu ada keluarga itu yang multi agama. Ibu bapaknya muslim tapi anaknya non muslim, atau mungkin sebaliknya. Di mana? Di daerah Jawa Tengah ya, di mana di Salatiga itu, di daerah situ banyak. Saya punya teman itu biasa. Nah, dalam keluarga itu agamanya berbeda, ya. Atau adalah misalkan keluarga non Muslim tapi anaknya masuk Islam, dimarahinlah sama orang tuanya, diancam, suruh membatalkan puasanya. Di bawah ancaman itu mah tidak batal puasanya, ya. Nah, ini disebut dengan ikroh. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, rufi al-qalam an salasin, anil khoto wa nisyan wa mastukriha bihi. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, Allah akan mengangkat kalam, tulisan catatan amal kepada 3 perkara. Pertama al-khoto, karena memang kesalahan, wa nisyan, karena memang lupa, wa mastukriha bihi, karena memang dipaksa. Dia orang dipaksa untuk berbuka, dipaksa untuk keluar dari agama Islam padahal hatinya tetap Islam, itu pun tidak berdosa, gitu ya. Nah, kalau puasa itu tidak batal. Yang keempat, wabijaroyani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majihi li udrin. Nah, jadi yang keempat itu biasa, mungkin ini agak sedikit sakit ya. Ada air ludah yang mengalir baina asnanihi, di antara gigi-gigi ya. Wa qad ajaza an majihi li udrin, dan tidak bisa mengeluarkan, tetapi kemudian dia menelannya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, bahkan di dalam ketentuan umum, air ludah yang masih berada di mulut itu ditelan tidak batal. Yang membatalkan itu kalau sudah keluar kemudian ditelan kembali. Oke, sebentar lagi. Yang kelima,
Wa ma wasala ilal jaufi wa kana gobarun torikun, ya. Ada debu yang masuk ke dalam mulut, itu juga tidak membatalkan puasa. Wa ma wasala ilaihi wa kana gorbalatin daqiqin, ya. Atau ada tepung. Nah, istri kita lagi buat kue, tepungnya masuk ke mulutnya, tidak disengaja, itu pun tidak batal. Au dubabah atau lalat, ya, lalat dubaban to'iron au nahwaha, lalat atau semisalnya masuk ke dalam jauh ketelan, itu pun tidak membatalkan puasa, ya. Nah, itu jadi kitab ini selesai sampai di situ, maka diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran, ya. Nas'alullahul karim bijahi nabi wasim ay yukhrijani minad dunya musliman wa walidihi wa ajna wa ahbaihi wa min ila atamani ay yaghfirali wa lahum mukhimatin walama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Abdillahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab Rasulul Malahim Habibillahil Fatih Al-Khatim wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai tah kitab Safinatun Najah, sudah khotam. Mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat bagi kita sehingga ibadah-ibadah kita bisa lebih sempurna lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.